Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 2 orang, di antaranya saya sendiri, Rija Asidik, dan Siti Aisyah. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana kerja kelompok ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis proses bisnis dengan dosen pengampu Bapak Arif Hertadi Rustam, STMKOM. Untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan disampaikan oleh Siti Aisyah. Untuk Siti Aisyah, kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah perusahaan yang bernama PT Indomaret Prisma Tama. Nah, di sini ada profil perusahaan dari PT Indomaret Prisma Tama atau Indomaret. PT Indomaret Prisma Tama beroperasi sebagai Indomaret adalah jaringan pengecer waralaba di Indonesia. Indomaret merupakan salah satu anak perusahaan Salim Group. Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan sehari-hari dengan luas area penjualan kurang dari 20 meter persegi. Toko pertama dengan nama Indomaret dibuka di Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 20 Juni 1988. Dikelola oleh PT Indomaret Prisma Tama pada tahun 1997. Perusahaan mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia. Nah, setelah memiliki lebih dari 230 gerai, jumlah gerai hingga tahun 2015 adalah 11.400 gerai. Dengan rincian 60% gerai adalah milik sendiri dan sisanya waralaba milik masyarakat. Nah, sampai dengan Juni tahun 2021, jumlah gerai sebanyak 18.939 gerai. Mitra usaha waralaba ini meliputi koperasi, badan usaha, dan perorangan. Nah, Indomaret tersebar merata dari Sumatera, Batam, Jawa, Madura, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Moto perusahaan adalah mudah dan hemat. Keberadaan Indomaret yang meluas ini sejalan dengan moto mudah dan hebat yang diusung Indomaret dengan harapan dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Hingga saat ini, gerai Indomaret di Indonesia telah mencapai lebih dari 18.000 unit, di mana sekitar 38% dari seluruh unitnya diwaralabakan dan sisanya dimiliki oleh PT Indomaret Prisma Tama. Nah, Indomaret memiliki sejumlah 17 pusat distribusi yang menyalurkan produk dagang 4.800 bahkan lebih jenis produk ke seluruh cabang Indomaret di Indonesia. Next. Nah, ini adalah kegiatan usaha dari PT Indomaret Prisma Tama. Yang pertama, Indomaret memiliki bidang usaha yang bergerak pada perdagangan produk secara retail. Jenis produk yang dijual antara lain hasil bumi berupa peternakan dan pertanian, obat-obatan dan alat kesehatan, kosmetik, produk kelontang, dan lain-lain. Selanjutnya, Indomaret memiliki program joint venture atau kerjasama bersama pihak eksternal, yaitu masyarakat umum maupun badan usaha lain yang hendak menyelenggarakan kerjasama usaha di bidang bisnis retail dengan sistem waralaba. Next. Perusahaan PT Indomaret Prisma Tama ini memiliki visi dan misi. Yang pertama itu ada visi. Visinya yaitu menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Selanjutnya, misi dari PT Indomaret Prisma Tama yaitu meningkatkan kualitas pelayanan yang terbaik
sehingga kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama yang dapat terpenuhi. Selanjutnya yaitu struktur organisasi perusahaan. Di sini digambarkan ya, ada struktur organisasi perusahaan. Yang pertama itu ada branch manager. Nah, tugas dari seorang branch manager adalah mengkoordinasi semua kegiatan operasional di kantor cabang. Nah, branch manager juga bisa memperkerjakan staf dan melakukan pelatihan kepada anggota staf baru, mengembangkan target dan mempertahankan kinerja perusahaan, serta memimpin kegiatan pemasaran di kantor cabang. Yang kedua itu ada deputy branch manager. Nah, di sini sebagai tugas deputy branch manager itu yaitu operasional harian kantor cabang untuk memelihara efektif dan efisien, menjamin standar kualitas yang meningkat dalam bidang pemrosesan transaksi, transaksi kredit, dan transaksi administrasi umum cabang. Selanjutnya yaitu manajer tiap departemen yang berjumlah 10 departemen. Ini memiliki tugas yang berbeda-beda. Selanjutnya itu ada supervisor. Supervisor itu memiliki tugas lebih dari manajer. Selanjutnya supervisor juga bisa mengelola alur kerja, melatih karyawan baru, membuat dan mengelola jadwal tim, melapor ke HR dan manajer senior, mengevaluasi kinerja, dan mengidentifikasi peluang kemajuan karir. Selanjutnya yaitu officer. Seorang yang bertugas untuk mengkoordinasi pendapatan serta pengeluaran dari sebuah perusahaan. Seorang officer bertanggung jawab dalam melakukan pembukuan perusahaan, mengurus kas perusahaan dan biaya karyawan, mengelola faktur, dan memastikan kelancaran transaksi dengan klien. Nah, yang terakhir itu ada clerk. Di sini, clerk itu memiliki tugas antara lain menyusun dan memperbarui data perusahaan, mengatur barang inventaris perusahaan, memelihara catatan transaksi perusahaan, menjalankan peralatan seperti mesin fotokopi, mesin print, dan alat-alat lainnya, serta mengecek kondisi alat-alat perusahaan. Nah, itu adalah tugas dari struktur organisasi secara umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizal Asidi. Baik, terima kasih kepada Siti Aisyah. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis internal perusahaan. Analisis internal perusahaan adalah proses di mana semua komponen yang berinteraksi dalam suatu organisasi dievaluasi untuk mengidentifikasi kegagalan dan bidang peluang. Tujuan utama dari analisis internal perusahaan adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi atau perusahaan. Di sini ada beberapa contoh, diantaranya harga produk pada Indomaret yang relatif murah, produk dan jasa yang ditawarkan beragam, minat konsumen cukup tinggi, dan pelayanan yang sopan dan ramah. Selanjutnya ada analisis eksternal perusahaan. Analisis eksternal perusahaan adalah pemindaian terhadap lingkungan eksternal perusahaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi ancaman dan peluang mempengaruhi kinerja perusahaan. Peluang dan ancaman hadir setiap saat dan senantiasa melampaui sumber daya yang tersedia. Analisis lingkungan eksternal perlu dilakukan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan ancaman-ancaman yang besar yang dihadapi suatu organisasi terhadap perubahan lingkungan eksternal perusahaan, sehingga manajer dapat merumuskan strategi guna mengambil keuntungan dari berbagai peluang tersebut. Di antara contoh-contohnya,
Pertama, penempatan lokasi pusat distribusi rokok cukup strategis. Adanya peluang kerjasama dengan perusahaan lain dalam menyediakan alternatif barang dan jasa. Teknologi terkait pendistribusian barang sudah baik. Selanjutnya, strategi dan kebijakan bisnis. Strategi dan kebijakan bisnis dari PT Indomaret adalah strategi perusahaan. Strategi perusahaan disebut juga satu kesatuan rencana perusahaan yang komprehensif dan terpadu yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan, kekuatan dan kelemahan perusahaan, sehingga dapat disusun untuk strategi perusahaan. Contohnya, di sini Indomaret mempunyai strategi membuka gerai yang dekat dengan konsumen di sekitar wilayah tempat tinggal konsumen. Indomaret selalu melakukan promosi untuk memberikan kepuasan pada konsumen. Indomaret turut serta dalam pembuatan coffee shop atau poin cafe agar pengunjung atau konsumennya dapat menikmati kopi sambil berbelanja di Indomaret. Nah, selanjutnya cara daya saing PT Indomaret Prismatama. Yang pertama, membangun citra positif kepada konsumen. Yang kedua, harga produk yang sangat terjangkau sehingga para konsumen datang kepada PT Indomaret Prismatama karena harga yang sangat terjangkau dari PT atau toko-toko yang lain. 3. Mengikuti perkembangan tren. 4. Promosi untuk peningkatan awareness. 5. Membangun company store. Yang keenam, mengadakan diskon setiap per 2 minggu. Yang terakhir, inovasi terhadap produk gerai. Yang selanjutnya ada food truck Indomaret. Apa sih itu food truck? Food truck adalah konsep penjualan makanan dengan menggunakan sebuah kendaraan, umumnya truk modifikasi. Sebuah tempat usaha pemesanan makanan dan pelayanan dilakukan di dalam kendaraan yang telah didesain sedemikian rupa menarik para konsumen. Nah, pada food truck di sini Indomaret terdapat beberapa food truck yang dijual, di mana food truck Indomaret ini merupakan gerai yang berupa dus. Di dalamnya terdapat beberapa produk Indomaret yang dijual, di mana biasanya food truck ini terdapat di event-event atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya, persediaan yang dimiliki oleh PT Indomaret Prismatama. Produk yang disediakan oleh PT Indomaret Prismatama dalam hal ini ditulis oleh peneliti adalah yang bersangkutan dengan penelitian. Adapun barang yang disediakan di PT Indomaret Prismatama antara lain sebagai berikut, yaitu gula, beras, air aqua, indomie, sabun, minyak goreng, terigu, kacang hijau, makanan ringan, rokok, dan masih banyak lagi yang tersedia di PT Indomaret Prismatama. Nah, selanjutnya deskripsi pekerjaan atau metode pelaksanaan analisis stock of name dan proses bisnis penjualan. PT Indomaret Prismatama menerapkan metode prefektual dalam pencatatan terhadap persediaan barang. Dengan dagangan dalam penggunaan metode ini, akun pembelian dan penjualan diganti dengan akun persediaan barang dagangan. Penerapan metode ini memudahkan pihak PT Indomaret Prismatama untuk mengetahui stok dan nilai barang dagangan sewaktu-waktu dibutuhkan tanpa harus menghitung barang dagangan.
di gudang atau di toko penjualan. Selanjutnya, metode penelitian persediaan barang dagangan yang diterapkan yaitu metode FIFO, menganggap bahwa yang terlebih dahulu dibeli akan dijual terlebih dahulu. Dengan demikian, harga perolehan yang dahulu dibeli dianggap akan menjadi harga pokok penjualan. Selanjutnya, PT Indomaret Prisma Tama, terdapat beberapa kendala yang menghambat proses pencatatan dan penilaian terhadap barang dagangannya. Adanya selisih antara pendapatan yang tercatat di kasir dengan yang ada di sistem teknologi informasi. Pengaruh dalam pencatatan adalah berkurangnya jumlah persediaan dan bertambahnya kas akibat terjadinya transaksi penjualan. Adanya perbedaan jumlah barang dagangan di dalam sistem tetapi pendapatan tetap. Yang terakhir, metode penelitian dan persediaan barang hanya dapat digunakan dalam pencatatan transaksi pembelian dan penjualan barang dagangan, namun tidak biasa membuat laporan laba, rugi maupun neraca secara otomatis. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan apabila masih banyak kata-kata dan materi yang salah, mohon dimaklumi dan mohon untuk dikoreksi. Mungkin itu saja yang dapat kami berdua sampaikan. Untuk selanjutnya, mungkin kami tutup saja. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Teh Siti Aisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.